Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat cermat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali mengudara di acara podcast IPARI Kabupaten Kuningan, Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia Kabupaten Kuningan. Kali ini alhamdulillah kita bisa berkunjung bersama ke KUA Kecamatan Ciagebang yang merupakan KUA revitalisasi. KUA Kecamatan Ciagebang ini punya program yang sangat menarik, yang mungkin kemudian bisa bermanfaat untuk kita, bisa diduplikasi di kecamatan-kecamatan lain. Di hadapan kita bersama ada penyuluh agama Islam Kecamatan Ciagebang, beliau Bapak Ade Yusuf. Selamat siang Pak Ade. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, yang akan membersamai kita 10 menit ke depan berbincang-bincang tentang program ekonomi keumatan yang merupakan unggulan dari KUA revitalisasi Kecamatan Ciagebang. Pak Ade, seperti yang diketahui bersama, KUA Kecamatan Ciagebang ini punya program ekonomi umat. Mungkin bisa Pak Ade jelaskan secara singkat apa yang dimaksud dengan program pemberdayaan ekonomi umat di KUA Ciagebang ini. Baik Pak Hidayat, terima kasih atas waktu yang diberikan. Terkait program pemberdayaan ekonomi umat yang oleh KUA Ciagebang dilaksanakan, ini berkaitan erat dengan program revitalisasi KUA itu sendiri. Jadi revitalisasi KUA adalah gagasan ide program yang digagas oleh Gus Menteri, tujuannya untuk meningkatkan pelayanan KUA di tengah-tengah masyarakat. Karena kita tahu bahwa KUA fungsinya bukan hanya untuk mencatat pernikahan saja, tapi ada fungsi-fungsi lain, di antaranya adalah berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi umat. Alhamdulillah di KUA Ciagebang program itu sudah kita laksanakan. Ini program miliknya Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf. Ada 11 KUA revitalisasi se-Indonesia yang sudah melaksanakan program ini di awal pada tahun 2021. Alhamdulillah KUA Ciagebang termasuk di dalamnya. Jadi pemberdayaan ekonomi umat ini kita diberi kewenangan untuk mengelola dana bantuan yang diambil dari APBN untuk membantu para pelaku usaha, atau bahasanya adalah para penerima manfaat. Dalam program itu kita mencari 10 orang penerima manfaat yang mempunyai usaha, tentunya dari 4 kategori itu. Pertama, kalau dulu kan tahun 2001 itu masih suasana COVID-19 ya. Jadi ada penerima manfaat yang terdampak COVID-19, kemudian keluarga muda, kemudian juga pengusaha yang kategorinya du'afa, kemudian ada binaan majlis taklim. Nah, kita ambil 10 orang, kemudian kita beri bantuan masing-masing itu 10 juta rupiah untuk modal ataupun membantu perekonomian para pengusaha itu sendiri. Kira-kira seperti itu. Ya, alhamdulillah ternyata positif juga ya kegiatan pemberdayaan ekonomi umat ini. Ya. Yang kemudian menjadi pertanyaan, bagaimana program ini bisa berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, khususnya di Ciagebang? Ya, baik. Tentunya kalau bicara tujuan ataupun sejauh mana itu kita masih belum maksimal ya. Dalam arti dari sekian banyak warga masyarakat yang ada di Ciagebang, kita hanya memilih 10 orang. Ini sangat kurang maksimal sekali. Akan tetapi tentunya dengan adanya bantuan ini minimalnya ada bentuk program yang nyata dari pemerintah melalui Kementerian Agama membantu masyarakat terkait dalam bidang ekonomi. Karena memang
salah satu faktor penyebab tingginya angka perceraian adalah disebabkan dengan masalah ekonomi itu sendiri. Nah, kita dari 10 penerima manfaat itu dengan berbagai macam latar belakang usaha, ada yang usaha warung, kemudian ada yang jasa menjahit, kemudian ada yang home industry, produksi makanan gitu. Makanannya makanan khas Kuningan. Kemudian satu lagi ada peternak kambing. Nah, diberikan kepada mereka, dan ini yang terpenting adalah keberlangsungan dari program ini. Pemerintah pusat menunjuk penyuluh agama yang ada di Kecamatan Ciawi Gebang untuk menjadi pendamping program ekonomi umat itu sendiri. Dan ini untuk menjamin, pertama, mengontrol sejauh mana perkembangan usaha, sejauh mana kemudian modal bantuan yang diberikan ini berdampak kepada majunya ataupun naiknya omset ataupun perkembangan usaha itu sendiri. Nah, kalau ditanya manfaat dan seterusnya, ya mungkin sangat bermanfaat sekali. Buktinya dari sudah 3 tahun program ini berjalan, usaha-usaha mereka ini tambah maju, tambah berkembang. Terbukti dari banyak para dari penerima manfaat ini, mereka mengembangkan usahanya yang tadinya manual, person to person, sekarang bisa berjualan secara online. Bagus sekali ya. Jadi, selanjutnya Pak Ade, kira-kira ada nggak cerita sukses atau mungkin contoh konkret yang bisa Pak Ade bagikan tentang dampak positif dari program ini, yang mungkin kemudian bisa diduplikasi oleh KUA-KUA yang lain? Ya, saya kira untuk program pemberdayaan ekonomi umat memang sementara ini hanya khusus bagi KUA Rapid, KUA revitalisasi. Tetapi bagi KUA-KUA yang belum revitalisasi, saya kira ini tidak menutup kemungkinan kalau kita mau berinovasi, memberdayakan, misalkan kita bisa kerjasama dengan UPJ kecamatan. Nah, alhamdulillah di KUA Ciawi Gebang, salah satu pengembangan dari program pemberdayaan ekonomi umat ini, kita membuat sebuah program, ini program lokal, program KUA Ciawi Gebang, kita namakan BESTI. Ya. BESTI ini singkatan dari Bantuan Ekonomi untuk Sejahtera Pengantin. Nah, artinya para pengantin atau para keluarga-keluarga muda yang baru menikah, ketika mereka punya usaha kemudian membutuhkan modal, kita kerjasama dengan UPJ kecamatan menyisihkan, mengalokasikan dana yang tertampung dari UPJ kecamatan itu untuk bantuan modal kepada para keluarga muda atau para pengantin baru yang baru menikah kemudian dia mau berusaha. Nah, ini sudah berjalan sekitar 1 tahun ya, sudah berjalan 1 tahun di KUA Ciawi Gebang, dan alhamdulillah program ini sudah bisa berdampak memberikan bantuan kepada masyarakat di luar program pemberdayaan ekonomi umat. Nah, saya kira ini bisa menjadi inspirasi bagi KUA-KUA yang lain kalau mau mengadakan program-program sejenis terkait pemberdayaan ekonomi umat. Ya, terima kasih Pak Ade atas informasi yang sudah diberikan, bermanfaat sekali untuk kita semua. Sahabat cermat, saya kira cukup sekian ya untuk informasi podcast pada saat ini. Kita ketemu lagi di lain kesempatan dengan tema yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama Pak Ade.